Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official. Bagi kamu semua yang sekarang merasa stuck, bagi kamu semua yang sekarang merasa kok gak ada perubahan gitu, bagi kamu semua yang sekarang merasa kenapa kok gini-gini aja gitu, mungkin video ini cocok buat kamu. Sebenarnya apa yang kamu butuhkan, sebenarnya apa yang kita butuhkan, yang tahu ya kamu sendiri, yang tahu diri kita sendiri. Tapi kan kenapa kita kok tidak menyadari itu, kita kok tidak tahu apa yang kita inginkan, kita tidak tahu apa yang kita mau, bahkan kita tidak tahu mau kemana, melangkah kemana, itu bingung. Apa yang kamu butuhkan untuk kamu bisa melangkah, apa yang kamu butuhkan untuk kamu tidak stuck, yang kamu butuhkan apa pada saat kamu merasa diri kamu itu kok gini-gini aja, kok nggak ada perubahan, kok ya dari dulu seperti ini aja. Coba video ini cocok buat kamu. Ini teman-teman, semua orang tuh pasti punya masalah, semua orang tuh pasti punya problem di dalam hidupnya, entah itu masalah pendidikan, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah pergaulan, entah itu masalah pekerjaan, apapun itu. Semua orang pasti mempunyai masalah, mempunyai problem di dalam dirinya masing-masing. Bagi kamu atau bagi kita yang mungkin problemnya itu kok nggak selesai-selesai, kok tidak ada titik terang di dalam problem atau masalah kamu, sebenarnya yang kamu butuhkan bukan motivasi, yang kamu butuhkan bukan perkataan-perkataan atau kata-kata bijak, itu bukan. Malahan kadang orang pada saat dia punya masalah terus kamu tiba-tiba datang memberi kata-kata bijak, memberi motivasi, itu malah kamu dianggap apaan sih gitu loh. Ini apa sih? Saya tuh punya masalah, kamu datang memberi motivasi dan sebagainya. Enggak, bukan kata-kata motivasi atau bukan motivasi yang kamu butuhkan pada saat kamu ingin menyelesaikan sebuah masalah, gitu. Bukan motivasi. Dasarnya pada saat kita punya masalah itu kan ada sesuatu yang kita inginkan tapi tidak tercapai atau belum tercapai. Ada sesuatu yang kita rencanakan tapi mungkin itu belum berhasil. Ada sesuatu yang kita cita-citakan tapi itu belum tercapai. Makanya kita anggap itu sebuah masalah, kan gitu ya. Jadi keinginan kita yang tidak, atau kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu kita menyebutnya sebuah masalah. Padahal sebenarnya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini kan semuanya sebenarnya sudah ada garisnya gitu, sudah ada takdirnya. Tapi kalau kita ngomong seperti itu kan selesai, nggak perlu apa ya, kita semua itu tahu bahwasanya kita itu hidup semua ada takdirnya. Waktunya makannya kita makan, waktunya kita tidur ya tidur, waktunya rezeki kita segini ya pasti segini, kita tidak tahu seperti apa juga. Tapi kalau kita hanya mengobrol atau ngomong masalah itu kan nggak ada obrolan, nggak ada pikiran kita nggak akan main. Pada saat kita ngobrol dengan teman terus teman kita ngomong ya takdir gitu, itu berarti dia malas untuk berpikir gitu. Bukannya kok salah, bukan, tapi pada saat kita ngobrol tuh kadang kita bisa mengurai apa yang ada di pikiran kita, apa yang stuck, apa yang bulat, apa yang bundel di pikiran kita. Makanya kita perlu ngobrol dan bukan motivasi. Yang kamu butuhkan pada saat kamu punya masalah adalah menyadari, kembali ke kesadaran kamu. Kita tuh semua nggak sadar pada saat kita punya masalah, pada saat kita marah, pada saat kita egois, pada saat kita kecewa, pada saat kita senang, itu kita semua sebenarnya nggak sadar. Kesadaran kita hilang. Kita berada di kondisi di mana kondisi itu tergantung dengan situasi yang ada. Tapi pada saat kita berada di kondisi tertentu dan kita tetap di dalam kesadaran kita sekarang lagi bagaimana, kita sekarang lagi duduk, kita sekarang lagi ngisep rokok, kita sekarang lagi ngopi misalkan gitu ya, seperti kita akan tenang,
ada masalah apapun kita pasti tenang kalau kita sadar posisi kita sekarang. Bukan nanti, bukan besok, bukan kemarin, tapi sekarang. Jadi pada saat kamu punya masalah, yang kamu butuhkan bukan kata-kata motivasi, tapi kamu harus kembali ke dalam dirimu sendiri. Harus kembali ke dalam, bukan mencari keluar. Kalau kamu mencari keluar nggak dapat apa-apa. Kalau kamu mencari keluar malah pusing sendiri. Itu kenapa kok pada saat kita pusing, pada saat kita punya masalah kadang buntu, kadang stuck, karena banyak sekali di luar sana yang itu mengganggu konsentrasi kamu sehingga kamu tidak dapat kembali ke dalam dirimu sendiri. Apakah kita nggak butuh masukan dari orang lain? Ya butuh, tapi kamu jangan hidup di dalamnya. Sama dengan pada saat kita merencanakan sesuatu ke depan gitu ya. Ya boleh, dan itu memang harus. Tapi kita jangan hidup di sana gitu. Cepat kembali ke sekarang atau ke kesadaran sekarang. Pada saat kita mengingat masa lalu yang mungkin sedih, yang mungkin mengecewakan, yang mungkin membuat nangis, ya nggak apa-apa. Tapi jangan hidup di sana. Kembalilah ke sini sekarang juga gitu loh. Jangan lama-lama, itu yang membuat kita stuck, itu yang membuat kita mungkin ngedown, itu yang membuat kita mungkin malas untuk melangkah, itu yang membuat kita mungkin putus asa. Jadi pada saat kita punya masalah, bukan kata motivasi yang kamu butuhkan, tapi kamu harus kembali ke dalam dirimu sendiri, kembali ke dalam. Makanya kenapa kok pada saat kita punya masalah itu kadang masalah berat sekali, kadang masalah saya tidak mampu untuk memikul masalah ini terlalu berat. Padahal Tuhan kan sudah ngomong, Tuhan tidak akan memberi masalah di luar batas kemampuan. Tapi kenapa kok kadang kita merasa nggak mampu gitu ya? Kenapa kira-kira? Karena kita tidak tahu, karena kita tidak menyadari batasan-batasan sampai mana kita harus ikut campur di dalam penyelesaian masalah itu. Ada tugas Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita, dan sebenarnya semua masalah kita yang menyelesaikan juga Tuhan gitu loh. Jadi pada saat kita punya masalah, ada beberapa persen yang itu memang bagian kita harus berpikir, kita harus mencoba menyelesaikan, kita mencari jalan keluar, kita mengupayakan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu. Setelah itu sudah selanjutnya bagian Tuhan untuk menyelesaikan. Artinya kita bertawakal, berserah diri gitu loh. Tapi kalau sudah waktunya kita tawakal, berserah diri, tapi kita ikut saja ngatur, ya nggak selesai. Itu bukan bagian kita nggak mampu. Tuh teman-teman, jadi video kali ini adalah mungkin relate bagi kamu semua, bahwasanya pada saat kamu punya masalah, punya kendala di dalam kehidupanmu, masalah apapun itu, yang kamu butuhkan bukan kata motivasi, bukan kata-kata bijak, bukan, tapi kamu perlu kembali ke kesadaranmu sendiri, ke dalam dirimu. Caranya bagaimana? Tarik nafas panjang dari hidung, santai, buat dirimu setenang mungkin, serileks mungkin. Rasakan tarikan nafas, rasakan hembusan nafas yang kamu lakukan, lu rasakan. Nanti kalau kamu sudah tenang, nanti pasti muncul solusi-solusi yang ada di dalam. Itu nanti insya Allah keputusan-keputusan yang kamu ambil pada saat kamu kondisi seperti itu tadi, tenang, rileks, santai, tidak emosi, ya, itu lebih baik daripada pada saat kamu marah, kamu emosi dan memutuskan sesuatu. Jadi kembali lagi, pada saat kita mempunyai masalah apapun itu, punya kendala dan lain sebagainya, merasa stuck, merasa hidup kita kok gini-gini aja, merasa punya masalah yang mungkin terlalu besar, coba deh dicek. Mungkin selama ini kita mencari solusinya keluar, bukan ke dalam. Kita mencari solusinya ke luar diri kita, bukan ke dalam diri kita. Padahal harusnya kan ke dalam. Harusnya ke dalam. Introspeksi, itu ke bahasa gampangnya introspeksi. Kita ngobrol dengan diri kita. Kamu kenapa sih kok males? Kamu kenapa sih kok melakukan hal ini kok gak mau? Kamu kenapa sih kok begini terus? Itu nanti akan ada muncul jawaban-jawaban
Ya kamu sendiri nggak tahu itu yang jawab siapa. Yang kita rasakan yang jawab diri kita sendiri. Tapi sebenarnya itu bisikan dari Tuhan. Karena apa ya, solusi-solusi yang datang dari Tuhan itu tidak bisa kita pikirkan secara logika, tapi kita rasakan. Ini pengalaman pribadi dan juga sedikit pengetahuan yang mungkin saya pahami gitu ya. Kalau mungkin tidak relate atau mungkin teman-teman kurang setuju ya nggak masalah. Ini hanya sharing pengalaman gitu ya. Pada saat kita punya masalah, larinya jangan keluar tapi ke dalam. Nanti kita akan secara otomatis, kalau ini sudah terlatih, secara otomatis kita akan mendapatkan jawaban-jawaban atas semua masalah yang kita rasakan, atas semua kendala yang kita alami selama ini. Kenapa kok saya seperti ini, kenapa kok saya seperti ini, itu pasti nanti akan mendapatkan jawabannya. Tapi kalau kita keluar, punya masalah, cari solusinya keluar, cerita semua orang kita kasih tahu masalah kita, yang ada nggak selesai masalah kamu, yang ada tambah ruwet. Setiap ketemu orang dikasih tahu, setiap ketemu orang kita cerita, saya punya masalah ini, ketemu orang lagi, saya punya masalah ini, ketemu orang lagi, saya punya masalah ini. Nggak akan selesai masalahmu, bahkan masalahmu tambah ruwet. Dan yang kedua, kamu akan dianggap orang sebagai orang yang lemah. Kamu menunjukkan kalau kamu tidak bisa menyelesaikan masalahmu sendiri, padahal orang lain juga punya masalah pribadinya masing-masing lah teman-teman. Jadi video ini video singkat yang mungkin sedikit bisa membantu. Kalau misalkan cocok ya silahkan dipakai pada saat kita punya masalah. Ingat, jangan cari solusi keluar tapi cari solusi ke dalam. Kembalikan kesadaran dirimu kepada dirimu yang sejati, dan sadari kalau kamu sekarang lagi capek. Akui kalau kamu sekarang lagi punya masalah. Terima kalau kamu sekarang mungkin perlu istirahat sejenak. Dan kamu belum gagal, kamu sedang berhenti di sebuah perjalanan. Berhenti sejenak, istirahat, lanjutkan lagi. Itu teman-teman. Jadi semoga video ini bermanfaat. Sesuai dengan judul sudah saya jawab. Pada saat kamu punya masalah, pada saat kamu merasa stuck, pada saat kamu merasa hidup kamu tidak beraturan gitu ya, yang kamu butuhkan bukan motivasi, yang kamu butuhkan bukan kata-kata bijak, yang kamu butuhkan bukan kata-kata mutiara, bukan. Tapi kamu perlu untuk masuk ke dalam dirimu sendiri. Apakah perlu kata-kata motivasi? Apakah perlu kata-kata bijak? Perlu. Hanya untuk menunjang agar kamu cepat-cepat kembali ke dalam dirimu sendiri, bukan malah keluar. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan silahkan komentar kita mau bikin konten apa lagi ya. Semoga kita semua diberi kesehatan, kemampuan untuk selalu berbuat kebaikan, dan juga jaga kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.